yang sesungguhnya ya. Untuk seseorang melihat keripik ubi pedas, keripik sanjay begini, mungkin tidak akan memberikan pengaruh apa-apa selain suka, enak, terlalu asin atau apa ya. Ada kenangan tersendiri yang sangat-sangat mendalam, dan ini satu momentum di dalam berkaitan dengan momentum dalam kehidupan saya, khususnya dalam meraih masa depan saya. Dapat ditangkap dan ditonton. Apa kabar kita semua sekarang ini? Sehat-sehat semua, tetap semangat, tetap optimis dan penuh harapan, hope. Meskipun wabah COVID ini masih ada dan kita semua tengah berada di tengah suasana new normal. Pagi ini kita kembali bertemu dalam acara Highway, acara Tanjung Pinang TV dan Ceria TV, 1 jam bersama saya Ridha Kaliamsi, sebuah perbincangan santai tentang berbagai hal, soal budaya, soal ekonomi, soal politik, dan soal-soal lainnya, soal kehidupan sehari-hari yang menarik yang mungkin kita bisa bincangkan secara bersama-sama dengan narasumber yang kami undang secara bergantian. Tamu kita kali ini, yang saya undang kali ini adalah seorang pengusaha sukses, entrepreneur, dan seorang wanita yang tangguh. Dia adalah Insinyur Kartika Kusuma Mastuti, pemilik usaha CP Mitra Sari, pengusaha kue di Tanjung Pinang. Kami malah menyebutnya Raja Kue. Yang sudah semua dikenal di kota Tanjung Pinang, terutama sampai ke Batam dan beberapa tempat lainnya. Nah, mengapa kita memilih Ibu Kartika ini sebagai tamu kita? Seperti kita ketahui di era COVID-19 ini, hampir semua usaha-usaha, terutama usaha kecil, usaha yang berbasis wisata, perhotelan dan lain semuanya babak belur, Bu. Jungkir balik, banyak yang tutup, yang harus memberhentikan karyawannya, harus merubahkan karyawannya. Jadi memang beban yang ditanggung dunia usaha menghadapi COVID-19 ini cukup berat itu. Nah, tapi tidak semuanya, tapi tetap ada yang menurut saya yang tetap bertahan, tetap bangkit dan bahkan tumbuh dan berkembang lagi. Nah, salah satu yang menurut saya yang tetap sehat itu adalah bisnis di dunia kuliner, dunia makanan, dunia yang tetap diperlukan oleh siapapun, sakitlah dia, dimanapun dia, dikurung di rumah pun dia tetap memerlukan. Nah, salah satu yang tetap bertahan adalah kuliner. Nah, salah satu usaha yang kuliner ini adalah usaha yang Ibu usahakan, Citra Sari, dan menurut saya ini sebuah usaha yang tetap eksis, tetap berkembang. Dan merek Citra Sari ini masih bisa kita temukan di mana-mana. Ya, di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini, kita masih bisa melihat usaha Ibu tetap berkembang. Dan
Nah sekarang kita ingin bincang-bincang dengan Ibu, berbincang dengan Ibu tentang bagaimana Ibu bisa bertahan, bisa bangkit dan bisa tetap eksis di tengah-tengah suasana seperti ini. Kita punya waktu 1 jam Bu, kita bagi dalam 4 sesi, masing-masing 15 menit. Dan sesi yang pertama ini saya kepingin dapat cerita dari Ibu. Ibu ini aneh, Ibu ini insinyur ya Bu? Iya, betul. Insinyur pertanian. Insinyur pertanian kecebur kuliner gimana ceritanya? Apakah masih ada hubungan antara ilmu pertanian itu dengan bisnis kuliner Ibu, terutama dengan kuliner apa nih namanya, pastry sebetulnya ya. Kue ini apa namanya? Tradisional Bapak. Ya, tapi dalam istilah bisnisnya pastry atau apa namanya? Ya, pastry ya, seperti itu. Ya, ini usaha yang memang biasanya sangat disukai ibu-ibu dan selalu jadi semacam pengatas krisis. Jadi kalau ada krisis kesulitan apa itu, kue selalu jadi solusi sehingga keluar. Ya saya ingat kecil-kecil saya juga jual kue kata si ibu itu. Jadi memang ada juga. Nah saya ingin tahu bagaimana ibu mengelola perusahaan ini, bagaimana ibu memulai bisnis, bagaimana ibu memilih kuliner dan dengan ilmu latar belakang isinya pertanian itu memilih bisnis seperti dan kemudian bisa berkembang sebesar ini. Silakan Ibu cerita, santai aja Bu. Iya. Terima kasih Bapak kesempatannya. Alhamdulillah memang betul yang Bapak katakan tadi, Datuk Rida katakan tadi bahwa setiap ada krisis rata-rata larinya ke kuliner. Betul. Itu berawal kami juga dari krisis. Dari bisnis yang lama kami bangun terpaksa pernah mencoba bisnis yang lain gitu ya. Dan kemudian ternyata ambruk, harus mengalah dan impian di situ harus saya kuburkan. Bagaimana nih jalan lain yang harus kami ambil begitu. Nah, kebetulan kuliner ini adalah passion saya mungkin begitu, hobi saya begitu ya. Pandai tidak, tetapi berusaha untuk, karena sesuatu yang senang itu tentunya akan lebih mudah untuk kita kuasai begitu. Alhamdulillah berawal dari memang makanan. Pertimbangannya semua orang pernah jualan kue waktu Ibu masih kecil-kecil sebelum sekolah. Kebetulan tidak. Tidak, tapi sering dilibatkan oleh ibu orang tua saya untuk membuat hidangan-hidangan apabila ada tamu gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kenapa saya memilih makanan? Karena makanan ini relatif modalnya kecil untuk keperluan sehari-hari itu diperlukan. Semua orang pasti butuh makanan begitu. Nah, akhirnya karena senang, kemudian modalnya juga sangat terbatas. Karena kalau teman-teman yang lain mengawali usaha dari minus, dari nol, bahkan bukan nol kami mulainya Dato ya, dari minus, dari bisnis yang lama itu tersisa hutang, waduh luar biasa, setinggi Gunung Bintan, lebih lagi mungkin. Pedagang biasa lah Bu, itu namanya. Nah kemudian apakah berkaitan dengan sekolah saya, dengan ilmu yang saya tekuni? Ya dibilang langsung mungkin tidak, tetapi pada saat waktu kuliah di Fakultas Pertanian ada ilmu gizi, ada sifat yang kita pelajari, sifat-sifat hasil panen itu seperti apa supaya aman terhadap kita kalau kita konsumsi dan lain sebagainya, sehingga dibilang berhubungan, memang ada hubungannya juga Bapak. Tapi berguna lah ilmu itu untuk waktu itu. Sangat. Sudah berapa tahun Ibu bisnisnya? Alhamdulillah hingga tahun 2020, tepatnya Maret yang lalu, kami berulang tahun yang ke-18. 18 tahun. Wow. Dan itu artinya tidak memilih bisnis yang lain. Tidak. Betul. Jadi bisnis yang fokus. Itu biasanya bisnis yang sukses itu bisnis yang fokus, itulah sebuah ilmu manajemen, ilmu bisnis, ilmu ekonomi segala macam fokus. Jadi 18 tahun terus 18 tahun itu. Dan 18 tahun ini dengan merek yang sama, sama dengan merek yang sama, hanya sedikit ada perubahan tentang produknya saja. Kalau awalnya bukan kue tradisional, awalnya itu keripik ubi pedas yang tidak saya produksi sendiri, saya hanya reseller. Tapi brand pertama itu di tahun 2002 adalah memang Citra Sari. Kenapa memilih Citra Sari? Karena kami berharap, saya berdua suami berharap Citra itu sesuatu yang
konotasinya bagus gitu. Kemudian sari itu intisarinya. Jadi segala sesuatu yang bagus-bagus bersumber atau masuk semua di situ. Atau berkumpul filosofinya. Iya. Betul merek. Merek ini enggak istikharah enggak saya mereknya Ibu merek ini dulu. Ya, secara khusus istikharah tidak Bapak. Tapi ada satu keyakinan bahwa bismillah ini satu filosofi yang bagus. Nah, itu yang kami memilih merek itu juga sebuah keberuntungan. Doa juga kan ya Pak ya. Doa. Kadang-kadang orang memang ada yang memilih istikharah dulu beberapa merek itu. Ada Pak yang selalu saya cerita dengan teman-teman, ada yang sudah kira 100 merek dimasuk ke dalam kotak dilempar ke atas lalu dicari mana merek yang bagus seperti itu ya. Jadi merek itu selama bertahan 18 tahun. Iya. Dan itu khususnya kuliner. Hanya varian produknya saja yang bergeser dari produk yang awalnya hanya keripik pedas, kemudian kue tradisional, masuk ke kue tradisional. Kue tradisional ini tiba-tiba menjadi sebuah market yang luar biasa. Itu sebenarnya menurut Ibu apa sebabnya? Memang selera pasarnya permintaannya seperti itu seperti apa? Yang jelas awalnya memang karena untuk kue-kue yang bagus-bagus, yang modern-modern tidak begitu pandai juga. Nah, tetapi di sebalik itu kue tradisional di berbagai belahan daerah itu kita kebetulan berdekatan dengan Singapura, dengan Malaysia dan lain sebagainya, justru di hotel-hotel berbintang yang berdampingan dengan kue-kue yang modern itu selalu ada kue tradisional. Mungkin lamanya saja berbeda, ada buah melaka, kalau kita klepon ya di sini ya di Jawa, kemudian ada epok-epok itu pastel dan lain sebagainya. Nah, ternyata mempunyai peminat yang abadi. Yang abadi, anak-anak yang kecil-kecil pun juga masih suka, orang tua-tua apalagi yang mempunyai satu kenangan-kenangan tersendiri terhadap produk-produk tersebut. Dan semakin digali, kemudian sedikit kalau kita berdandan dibedain sedikit. Itu ternyata mempunyai nilai jual yang ya. Oke. Jadi kue-kue itu berbasis sekarang ini yang Ibu ambil dari kue-kue tradisional, dari kultur budaya. Semua budaya di seluruh Indonesia atau hanya budaya karena Ibu di Tanjung Pinang? Budaya Melayu saja atau gimana seperti itu? Kami Citrasari mengambil ranah nasional. Jadi kue-kue utamanya adalah kue-kue Melayu. Yang awalnya saya mungkin menyebut aja tidak pandai, belum pernah mendengar. Tetapi sekarang semakin ditekuni akhirnya mungkin boleh diuji nih Bapak. 1 kilo tepung bisa jadi kue apa? Itu sampai detail sedetail itu saya mempelajarinya. Alhamdulillah semakin ketertarikannya semakin tinggi. Kue tradisional Melayu itu apa saja yang Ibu yang kuat pasarnya, yang disukai oleh pasar seperti selama 18 tahun? Selama 15 tahun ini khususnya di Citrasari itu kalau dibilang 5 bestseller, 5 bestseller itu yang pertama adalah epok-epok ada 2-3 varian ikan, ada ayam dan lain sebagainya. Kemudian lemper ayam, kemudian ada tepung goma. Nah, selalu ditanya tepung goma apa Tika? Apalagi teman-teman yang dari luar daerah gitu. Kemudian kole-kole. Kole-kole ini yang kami punya itu betul-betul resep asli Melayu dari Malaysia. Saya mendapatkannya seorang teman gitu dari buku-buku lama. Saya waktu itu karena kebingungan, ada pesanan yang memberikan resep itu teman-teman dari Malaysia akhirnya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah talam keladi. Kue talam ya. Pengenan talam dari talas ya. Tapi ini dari talas yang bestseller di kami itu. Iya. Ada satu lagi mengikut itu dadar coklat keju, tetapi bukan kue Melayu. Iya, sudah modifikasi. Ini selama 18 bisnis ini Bapak ikut campur nggak? Awalnya tidak Bapak. Ya, awalnya tidak. Bapak dulu suka kue. Kebetulan orang tua dulu juga berbisnis kuliner ya, sehingga akhirnya dia pun juga senang juga. Awalnya mempunyai karir sendiri, tetapi setelah kami kaji perkembangan makin naik, karyawan alhamdulillah makin banyak, sehingga
Kenapa kita tidak bareng-barengan aja? Dan jangan menganggap bisnis kue kecil-kecil ini bisnis kecil. Wah, kekuatannya ternyata Dan bisnis luar perempuan biasa. saja, Iya, betul. Iya, karena rata-rata chef juga laki-laki kebanyakan gitu. Menarik ya. Oke Bu, kita sesi pertama ini kita close dulu, nanti kita masuk sesi kedua ya. Halo, hai, tunggu pada sesi yang kedua.